Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun tullabul ilmi hafizukumullah wa hafizuni. Kaifa halukum? Ini wasalna khuf ya. Kita masih di khuf. Terakhir kita syarat yang ketiga ya. Syarat yang ketiga, yang pertama hari itu adalah memakainya itu harus dalam keadaan suci. Yang kedua, dia harus menutupi mata kaki. Yang ketiga, dia harus tahan dibawa berjalan jauh ya, jalan naik turun. Kemudian semalam kita membahas bahwasanya ada khuf di atas khuf ya. Khuf fauqa khuf. Labisa khuffan fauqa khuffin. Jadi kadang kan karena dinginnya kadang dipakai dua lapis. Nah, kita udah bahas gimana apakah dia sholih lil masah atau tidak. Jadi kalau dua-dua sholih lil masah, maka harus yang dibasuh yang di bawah ya. Nah, kalau yang di atas itu dia dhaif, kan kita bilang semalam syaratnya sholih lil masah itu dia qawi kan? Qawi. Lawannya dhaif. Nah, syaratnya kalau dia dhaif yang di atas harus diniatkan. Itu pun harus tembus ke bawah ya. Tembus. Nah, kita bilang syarat daripada khuf itu dia tidak boleh masuk merembes air. Jadi kalau misalnya dua lapis, satu sholih lil masah, satu tidak, maka itu tetap lihat niatnya. Kalau yang dipakai yang di bawah itu dia dhaif, yang di atas dia qawi, maka sah diusap aja yang di atas. Ada pembahasan khuf ala fauqa khuf ya. Nah, sekarang kita masuk waktu. Waktu kapan kita boleh batasnya memasah al-khuf itu. Wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan. Jadi orang mukim itu bisa mengusap khuf itu batasnya sehari semalam. Wa yamsahul musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna al-muttasilah biha. Adapun orang yang musafir, maka dia boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam yang bersambung dengan malam itu. Imam Romli mengatakan itu di awal. Ulama yang lain mengatakan itu di akhir, selesai BAB-nya baru dihitung. Dan itu Allah alam, dan itu lebih banyak yang dipakai. Paham? Itu yang al-muttasilah itu berurut gitu maksudnya. Muttasilah misalnya kalau misalnya dia maghrib apanya berhadasnya, ya berarti dihitung kan, maghrib sampai pagi itu malamnya kan, baru ke paginya sampai maghrib lagi 1 hari 1 malam, dia harus nyambung. Berarti bukan saat pakai yang itu. Pakai apanya? Pakai khuf itu kita nggak dihitung, belum dihitung. Pas hadas kita dihitung, cuman yang diperselisihkan ulama itu apakah selesai misalnya tadi panjang hadasnya dalam mazhab Syafi'i ya, dimulai dari mulai dia berhadas atau setelah selesai di hadas itu gitu. Misalnya bisa dibilang cuman misalnya berapa menit itu kan, berapa menit, cuman intinya dia mulai ketika berhadas. Cuman kan hitungan waktu itu penting dalam hukum. Paham ya? Sebelum memakai khuf, dia harus dalam keadaan bersuci. Jadi kalau dia memakai khuf itu dalam keadaan berhadas, maka dia nggak boleh memasah khuf, dia harus membukanya dulu.
Paham ya? Nah, itu ingat ya, mukim 1 hari 1 malam, orang musafir 3 hari 3 malam. Nah, muasil. Sawa'un taqaddamat atau ta'akhkharat. Sama saja apakah hari itu di awal ataupun di akhir. Nah, jadi penjelasan taqaddamat situ tadi misalnya di awal malam itu. Misalnya dia di maghrib berhadasnya. Atau di akhir malam itu kan fajar kan? Fajar. Sama saja diikutkan 3 hari 3 malam hitungan. Misalnya kalau fajar berarti nanti dia sampai lagi fajar ya. Maghrib sampai lagi maghrib. Dia harus bersambung. Wallahu a'lam, begitu dia. Di awal hari atau di ujung hari gitu. Bukan malam yang dibahas ini. Sama saja malamnya itu di awal atau di ya, awal malam itu maghrib, akhir malam itu fajar. Itu istilah ya. Taqaddamat atau ta'akhkhar. Taqaddamat al-lail, layalinya tadi, atau ta'akhkhar. Paham ya? Hitungnya bukan 24 jam. Bukan 24 jam. Iya, pas lah 24 jam itu kan. Makanya Ustaz bilang tadi kalau maghrib sampai pagi itu kan 12 jam ya kan, baru sampai maghrib lagi 12 jam. Itu hari itu malam. Jadi yang dibahas layalinya itu ya, yang taqaddamat atau ta'akhkharat. Fahimtum? Nah, muasil. Wabtida'ul muddati tuhsabu min hinin yahduthu ay min inqida'il hadatsil kaini ba'da tamami lulusil khuffain. Dan permulaan waktunya dihitung dari saat dia berhadas. Itu kan saat dia mulai berhadas. Cuman yang Ustaz tekankan tadi bahwasanya dia pas mulai atau di akhir hadasnya itu ya. Berhadasnya. Itu yang diperselisihkan. Cuman yang dibahas itu muwafaqnya itu dia hadas. Iya, selesai dia hadas itu dihitunglah. Bahwasanya dia mulai dari situ dihitung memakai khuf. Nah, ini waktu mulainya tadi dia ketika berhadas, bukan ketika memakai khuf ya. Memakai khuf itu dia masih tohir. Maka dia masih kalau nggak paham ditanya, jangan nggak ditanya ya. Nanti ini masalah hukum ini memang dia harus memang mendalam ya. Karena fikih itu secara bahasa artinya paham. Baik itu dakik atau dia misalnya sathin aja atau awal-awal cuman permukaannya aja itu juga dikatakan paham. Paham ya? Lanjut. Yaitu dari selesainya hadas yang ada setelah sempurnanya memakai 2 khuf. Itu selesai ya. Berarti itu yang dikuatkan di sini. Selesai, bukan di awal dia. Misalnya tadi saya bilang dia kan udah pakai khuf ini kan. Udah pakai khuf, dia kan masih tohir. Berarti belum dihitung harinya. Baru dia nanti mau BAB. BAB misalnya, berarti disitulah mulai dihitungkan. Apakah dihitung dimulai dia BAB atau setelah selesai dia BAB-nya? Pendapat yang di sini yang dikuatkan itu adalah setelah dia BAB, disitulah dihitung. Misalnya dia BAB-nya maghrib, selesainya isya misalnya. Ya kan gitu. Apakah dimulai maghrib atau isya? Gitu. Ya kadang ada orang begitu kan. Imam Rolli nanti sebenarnya dia membaginya jadi 2 begitu, di pisah-pisahnya dia. Tapi intinya ada yang dia katakan, beliau itu mengatakan di awal. Ya paham ya?
Khalas, wasil. لا من ابتداء الحدث ولا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس. Tidak dimulai dari adanya hadas. Jadi bukan mulai hadas tadi, bukan dia mulai BAB tadi dihitung. Tuh. Tapi juga lanjut. Dan tidak dari ketika waktu membasuh. Memasah. Bukan dari waktu memasah ya, tapi waktu hadas. Misalnya hadasnya itu di akhir gitu kan. Setelah itu kita kan bilang tadi setelah selesai hadas kan, baru dia beberapa menit baru dia memasah. Ya kan, bukan dari situ waktunya, tapi selesai hadas. Bukan waktu dia memasah yang pertama. Mengusap yang pertama bukan di situ juga waktunya. Lanjut. Dan tidak ketika mulai memakai. Dan bukan dihitung dari awal memakai khuf, tapi safari wal haimu yamsahani masha muqimin. Dan orang yang bertujuan maksiat dalam safarnya dan orang yang tidak memiliki tujuan dalam safarnya, maka keduanya mengusap sebagaimana usapan orang mukim. Jadi dia disamakan sama orang mukim, berarti satu hari satu malam. Jadi dia kalau misalnya musafirnya karena bermaksiat tujuannya, atau dia tidak punya tujuan, maka dia bisa mengusap khuf itu hanya satu hari satu malam, disamakan dengan orang yang mukim. Ini waktunya ya. Nggak punya tujuan maksudnya gimana? Ya dia pergi aja, nggak tahu mau ngapain. Galau. Jadi misalnya dia mau safar ke negeri B misalnya, misalnya 10 hari misalnya. Dia niatnya memang maksiat tapi di hari kelima dia ganti niatnya gitu. Tobat lah istilahnya. Itu gimana? Ya dia berarti kalau tajdid dunia itu kan boleh kan. Jadi dia kalau misalnya sudah bertobat ya boleh-boleh aja lah. Berarti dia sudah tidak berniat maksiat lagi. Wallahu a'lam. Jadi niat itu memang bisa diperbaharui ya. Ada namanya tajdidun niyah. Sama cerita seperti Imam Al-Ghazali kan. Imam Ghazali itu dulu pertama menuntut ilmu untuk mendebat orang dia. Jadi kata beliau, tujuan mereka itu dulu banyak para ulama dulu itu mengatakan bahwasanya dulu tujuan kami menuntut ilmu untuk dunia. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ilmu itulah yang mengubah kami, yang mengubah persepsi mereka, akhirnya niat mereka itu untuk akhirat. Jadi ya nggak apa-apa, namanya kita pertama-tama ya kan. Kadang pertama datang ngaji karena ingin main atau karena tidak ada kawan, nggak apa-apa pertama-tama. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan kita berkumpulnya selalu dengan orang soleh, dengan penuntut ilmu, maka itu akan mengubah kita. Tapi kalau kita bergaulnya, misalnya kita soleh ini kan, tapi setiap hari kita mendatangi orang yang bermaksiat, maka lama-lama kita ikut bermaksiat. Jadi ya nggak apa-apa, niat pertama misalnya cari kawan atau ini atau itu, tapi nanti insya Allah kalau kita terus menuntut ilmu, maka ilmu itu akan mengubah kita. Makanya Allah batasi kan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kalian belajar innama lil hasr kan, dibatasi, sungguhnya hanya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Kenapa Ustaz bilang selalu jangan pernah berhenti belajar? Karena gak akan sampai kalian martabat itu, takut kepada Allah, kecuali menjadi ulama. Banyak yang nggak tahu kita, nggak mungkin kita sama takwanya atau rasa takut kita dengan ulama kepada Allah. Hakikatnya mereka lah yang takut kepada Allah, karena dibatasi sama Allah. Cuma nanti dibahas apakah ulama itu hanya sebatas ulama syariat atau yang lain. Intinya dia dengan ilmunya itu mengetahui kebesaran Allah. Ya. Nah, muasil. Wadahimul hadathi
إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا يمسح. Sampai situ ya. Sampai situ dulu. Itu udah. Berarti Tahu belum ya? ini jadi jawabnya enggak itu? Yamsah. Ya kan berarti yamsah. Coba tarjim. Dan orang yang selalu berhadas. Daimul hadas. Ini istilah ya kan? Daimul hadas itu dalam fikih dia memang misalnya ada namanya sulusul baul misalnya. Dia itu ya keluar terus. Misalnya ya klepnya itu udah longgar ya. Namanya kan. Keluar terus, nggak tertahan dia. Iya. Nanti kalian juga dapati ya biasanya itu karena ya ada penyakit atau yang lain kan. Faktor usia ya, faktor usia. Atau kalian nanti dapati banyak banci-banci tahu ya. Banci-banci ya kan. Mereka itu yang sering melakukan hubungan dari dubur, mereka juga kemungkinan dia nggak bisa menahan itu lagi, terus ada kotoran yang keluar. Daimul hadas. Ya bagaimana pembahasannya nanti dalam wudu, dalam tayamum, dalam masah ini ada dibahas. Ini memang agak berat ini pembahasannya tentang ini. Ya, coba terjemahkan gimana? Daimul hadas namanya ya. Dia terus-terusan memang harus sholatnya gimana? Kapan dia berwudu? Ketika mau sholat. Kalau nggak sah wudunya. Jadi dan itu pun nggak boleh dipisah dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat. Misalnya dia sempat bicara lagi, nggak boleh. Jadi dia hanya berwudu, sebab itu memang langsung misalnya sholat sunnah dan nunggu sholat misalnya itu menuju, nggak ada yang memisah dia dengan sholat. Dan ya apa namanya? Bagaimana dalam pembahasan mengusap khuf ini? Nah inilah yang kita bahas. Fikih ini memang harus, orang yang nggak belajar fikih ini nggak akan bisa paham masalah agama. Kenapa? Karena fikih ini penggabungan semua dalil kan. Makanya kalau nggak belajar maka sulit untuk paham agama. Bahkan Ustaz Fauzan kenal ya? Ustaz Ahmad Fauzan bilang ciri-ciri orang yang benar belajar itu yang belajar fikih. Orang yang suka beliau melabeli orang-orang yang nggak benar itu yang nggak belajar fikih. Ya gimana? Kan kita udah bilang belajar fikih itu jangan dari hadis langsung, karena itu bisa salah kita karena nggak ada kemampuan kita mengeluarkan istinbat dalil. Jangan langsung dari kitab tafsir, ya. Ya tafsirnya memang begitu nanti, hadisnya begitu dijelaskan. Apakah itu hukum? Bukan. Misalnya Imam Malik selalu jelaskan kan, dia hadis tentang hadis mughalladhah anjing dijelaskannya kan. Ini. Apakah itu hukumnya? Enggak. Dia enggak pakai itu, cuma dijelaskannya hadisnya itu kan. Itulah terjebaknya banyak penuntut ilmu. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'an itu ada yang dinasakh. Hadis juga begitu. Dan itu hanya orang-orang mujtahid yang paham.